Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, serta pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu semuanya, serta para pemirsa video kami, pada kesempatan ini kami akan mengadakan sebuah podcast sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam Latsar CPNS Kemendikti Saintek Gelombang 1 Angkatan 6 tahun 2026. Nah, kami dari kelompok 1 Grup B yang beranggotakan saya sendiri, Abdurrahman Septiadi, yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Kemudian sudah hadir juga narasumber yang luar biasa pembicara kita hari ini, ada Pak Vicky. Halo Pak Vicky. Halo semuanya. Ya, halo Bu Wida. Halo semuanya. Halo. Nah, kemudian ada Pak Aji. Halo Pak Aji. Halo semuanya, salam kenal. Iya, kemudian ada Bu Anita. Halo Bu. Halo Pak dan teman-teman sekalian. Gimana keadaannya, sehat semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. sehat. Oke, jadi pada hari ini, para pemirsa, kita akan berbicara mengenai maraknya judi online ataupun judol dan dampaknya terhadap masyarakat serta aparatur sipil negara. Nah, jadi nanti dari video ini, semoga para pemirsa semuanya bisa mengambil pelajaran positif dari hasil obrolan kami semua. Kemudian kita tidak menunggu lama-lama, langsung saja mungkin kita akan membahas cara 5W1H mengenai topik tadi, yakni maraknya judi online ataupun judol dan dampaknya terhadap masyarakat serta aparatur sipil negara. Nah, kita semua sepertinya sudah pada tahu apa ini judol gitu. Namun kita akan kembali bertanya, eh, apa sih judol itu dan mengapa ia menjadi masalah yang serius hari ini? Mungkin sebagai pembuka ada Bapak Ibu pembicara yang ingin memberikan insight-nya perihal hal ini. Silakan. Iya, boleh. Saya dulu. Yes. Ya, silakan Bu Wida. Iya, jadi sepemahaman saya, judi online itu tidak jauh dari aktivitas perjudian yang dilakukan melalui internet, baik itu menggunakan situs ataupun aplikasi, atau bisa juga platform digital dengan sistem taruhan dan transaksi non tunai. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, kira-kira terima kasih Bu Wida. Kira-kira ada yang ingin menambahkan nggak kenapa judol ini jadi populer? Dan apa sih yang membedakan judol dengan judi konvensional? Silakan. Silakan Pak Aji. Oke, mungkin sedikit dari saya, Bapak. Jadi, kenapa judi online menjadi masalah yang cukup serius? Karena kita ketahui bersama, judi online ini sudah ada pada genggaman setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Yang dulunya mungkin judi itu adalah tindakan atau sebuah kegiatan yang sifatnya ada pada orang-orang pinggiran. Nah, sekarang judi online itu sudah ada di tangan setiap orang. Setiap orang bisa mengakses, kemudian dengan penggunaan gadget, setiap orang bisa melakukan judi online tanpa pengawasan, baik itu dari usia mulai dari anak-anak mungkin, kemudian remaja, usia dewasa, bahkan orang tua, semua bisa mengakses sehingga ini menjadi masalah serius. Bahkan tidak mengenal kelas sosial, bahkan tidak tidak melihat dari kalangan bawah, kalangan menengah maupun kalangan atas. Jadi ini menjadi masalah yang cukup serius sehingga perlu kita bahas dan perlu kita dalami. Baik, terima kasih Pak Aji. Nah, tadi sudah di-mention oleh Bu Wida ya mengenai apa sih judol itu, yang mana judol ini ternyata adalah sebuah situs aplikasi, bisa digital, bisa berbasis web, bisa berbasis aplikasi apapun ya. Em, dan itu sistemnya taruhan. Dan benar seperti yang dikatakan Pak Aji tadi bahwa judol ini bisa merambah
ke semua lini masyarakat kita, tidak terlepas dari masyarakat umum, masyarakat biasa, terlepas dari strata ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Bahkan ada, kalau kita baca berita ataupun tonton beritanya, itu banyak sekali bahkan ASN itu terlilit hutang karena judol. Nah, jadi ini bisa menjadi topik yang menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut ya, mengenai fenomena maraknya judi online atau judol dan dampaknya terhadap dua elemen, yakni pertama masyarakat, yang kedua kita sebagai aparatur sipil negara. Oke, kita lanjut pertanyaan kenapa gitu ya. Kalau tadi apa, sekarang kenapa? Kira-kira nih, siapa kelompok yang paling terdampak oleh judi online ini? Silakan, kali ini saya minta Pak Vicky untuk menjawab. Oke, terima kasih Pak Moderator atas pertanyaan yang diberikan. Terkait pertanyaan tadi yang diberikan, siapa kelompok yang paling terdampak oleh judi online? Sebenarnya yang paling terdampak secara merata pada seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya itu bersifat selektif tetapi berlapis, yang artinya kelompok tertentu menjadi korban utama, sementara efek lanjutan menjalar ke keluarga, institusi, bahkan negara. Berdasarkan kajian sosiologis, psikologis, dan kebijakan publik, terdapat beberapa kelompok yang paling rentan dan paling terdampak oleh praktik judi online. Kelompok tersebut yaitu yang pertama masyarakat yang berpenghasilan rendah dan rentan ekonomi. Kemudian ada generasi muda yang paling rentan terhadap pengaruh judi online. Terima kasih, Bapak. Baik, Pak Vicky. Terima kasih. Nah, em, kemudian timbul pertanyaan lagi. Ini judi online atau judol ini sudah mulai merambat ke ASN nih, Pak. Kenapa ASN ini jadi kelompok yang paling rentan? Kalau Bapak tadi mention bahwa salah satunya mungkin ada faktor ekonomi di sana ya. Nah, kenapa ASN ini jadi kelompok yang rentan kira-kira, Pak? Baik, secara normatif ya, secara normatif ASN itu diposisikan sebagai teladan yang berintegritas serta memiliki aturan ataupun sebagai pelayanan publik. Namun, dalam prakteknya, ASN tetaplah manusia yang hidup di tengah-tengah tekanan sosial, ekonomi, maupun digital. Nah, justru karena posisi strategis tersebut, maka dampaknya sangat berlipat ganda bagi ASN. Salah satu atau beberapa faktor yang berpengaruh karena yang pertama ada faktor penghasilan. Kita sebagai ASN memiliki penghasilan tetap dan rasa aman. Jadi kita memiliki penghasilan rutin tiap bulannya. Kemudian yang kedua ada tekanan gaya hidup dan tuntutan sosial. Nah, ini yang paling berpengaruh juga. Kemudian ada akses teknologi dan literasi digital parsial. Nah, selain itu ada tekanan psikologis dan beban kerja. Tiap hari kita stres nih kena beban kerja. Mungkin itu bisa menjadi solusi untuk hiburan bagi yang suka judol. Kemudian yang terakhir ada ilusi anom, anom, ano, anonimitas atau rasa aman dari hukum karena kita berstatus ASN. Mungkin itu jawaban dari saya, Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Vicky insight-nya. Jadi, karena ada faktor anonimitas tadi, ASN dengan kondisi finansial yang dirasa cukup aman, kemudian tertarik untuk eh, bergabung menjadi salah satu player di platform judi online, begitu ya Pak ya?
Ya, betul. Kemudian Ya, menurut Bapak Vicky nih, kira-kira dampaknya hanya ke sebuah individu atau bisa merambat ke yang lain, Pak? pastinya akan merambat ke yang lain, terutama institusi, ada keluarga, seperti yang saya jelaskan tadi sudah di awal. Kira-kira ada nggak contoh nyata, baik itu dari pemberitaan ataupun dari lingkungan sekitar kita, Pak, dampak secara tidak langsung dari individu yang melakukan judi online tersebut? Oke, untuk dampaknya antara lain, yang pertama ada merusak integritas pribadi dan jabatan tentunya. Kemudian ada menurunkan kualitas pelayanan publik. Kemudian ada meningkatkan risiko pelanggaran hukum dan korupsi. Kemudian yang keempat, menggerus kepercayaan masyarakat terhadap negara. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi dampaknya akan terasa luas ya, nggak hanya putus di seorang individu saja dampak dari judi Betul. online ini. Apalagi kita sebagai eh, aparatur sipil negara (ASN) itu dipandang sebagai teladan, harusnya bisa memberikan contoh yang baik, gitu, Pak ya. Baik, terima kasih narasumber pertama kita ada Pak Vicky. Tadi mungkin kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kalau sudah apa, siapa kelompok-kelompok yang rentan, kita bertanya di mana, gitu ya. Di mana sih ruang judi online ini paling masif bisa berkembang, gitu ya. Kali ini saya minta kepada Bu Wida untuk menjawab ya. Jadi gimana Bu? Di mana ruang judi online ini paling masif berkembang? Kemudian mengapa tadi sempat Ibu sampaikan di depan bahwa ruang digital itu menjadi tempat yang paling subur untuk perkembangan judi online itu sendiri, Bu? Oke, jadi judi online itu paling masif berkembang di ruang digital ya, terutama media sosial, aplikasi pesan instan, dan website. Nah, menurut pengalaman saya ya, judi online itu pernah saya temui di platform seperti Facebook, lalu TikTok, atau bisa juga yang kerap saya temui itu di Telegram. Nah, mungkin teman-teman juga sama ya, seperti itu. Jadi, media sosial dan aplikasi pesan instan itu menjadi ruang utamanya karena jangkauannya luas, penyebarannya cepat, dan promosinya itu bisa dilakukan secara terselubung melalui akun afiliasi, grup tertutup, hingga pesan pribadi, seperti itu. Oke, baik Bu Wida, terima kasih atas jawabannya. Berarti dengan adanya digital presence ini, semua orang bisa terlibat, Bu ya, tidak mengenal usia. Iya, Nah, betul sekali. Nah, kira-kira bisa nggak Bu Wida ceritakan dampaknya jika judi online ini diakses oleh mereka yang kaum yang belum bekerja atau bahkan di bawah umur, Bu? Karena seperti yang kita ketahui, saat ini generasi muda sudah bisa mengakses em, ruang digital secara bebas. Apalagi seperti yang kita ketahui, anak-anak itu sudah dibekali oleh orang tuanya berupa handphone sejak dini. Bagaimana tanggapan Bu Wida? Nah, itu termasuk dari kelompok rentan ya, kelompok rentan yang mana itu seperti anak-anak yang mana eh, mudah terpengaruh, terprovokasi itu ya, mudah terlibat juga, Mas. Jadi perlu adanya edukasi ya, peran dari orang tua dan lingkungan seperti sekolah, seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti eh, untuk ruang digital ini akan sangat rentan sekali diakses oleh semua usia, baik itu usia dewasa, bahkan mereka yang masih usia anak-anak gitu Bu ya, karena seperti yang kita ketahui pada hari ini semua orang itu sudah punya device-nya masing-masing dan kehadiran judi online seperti yang Ibu jelaskan tadi itu di mana-mana secara masif mereka mengiklankan di Telegram, di WhatsApp, pesan, kemudian di iklan website, Bu ya. Kalau kita berkunjung ke sebuah website, tiba-tiba ada iklan judulnya. Atau bahkan sekarang, Bu, yang paling masif itu di kolom komentar YouTube.
Sedangkan kita ketahui bahwa semua orang itu mengakses YouTube, gitu ya. Bahkan anak-anak ini berbahaya sekali. Terima kasih Bu Wida atas jawabannya. Kita akan em, bertanya mengenai asal-usulnya dulu deh, ya. Jadi asal-usul dari judi online ini sebenarnya kapan dia berkembang, ya? Kenapa dia kok bisa masif di Indonesia? Hal apa yang kira-kira membuat dia itu bisa masif gitu? Apakah pandemi atau krisis ekonomi juga turut berperan di sana? Nah, kali ini saya akan bertanya langsung kepada Pak Aji Purnomo sebagai narasumber kita selanjutnya. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi kita ketahui bersama judi online merupakan salah satu kejahatan transnasional. Nah, kemudian kita tarik ke belakang, kita ketahui bahwa judi pada masa itu merupakan salah satu tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang pinggiran. Pada masa pada masa tersebut internet belum ada, kemudian sangat mudah sekali menemukan dan mengeksekusi bagi para pelaku judi yang secara konvensional. Namun ketika internet sudah mulai masuk di tahun 2000, itu sudah eh, mulai ada eh, tindakan-tindakan judi di ruang-ruang internet. Nah, kemudian seiring berkembangnya internet mulai dari tahun 2000 kemudian hingga 2010, berkembang lagi dari 2010 hingga 2011, penggunaan gadget yang kemudian secara sistematik dan secara masif itu mulai eh, hadir di ruang-ruang digital. Baik itu tadi yang seperti yang disebutkan oleh Ibu Wida tadi, baik itu melalui media sosial Facebook yang kita ketahui bahwa di 2010 itu masifnya Facebook, kemudian di situ juga sudah ada judi online, kemudian pada masa setelah 2010, 2011 hingga 2015 sudah muncul kembali Instagram, mulai muncul kembali TikTok, sehingga di ruang-ruang tersebut telah terisi eh, judi-judi online. Nah, kemudian mengapa judi online ini mulai masuk? Karena ada penetrasi dari smartphone yang hampir merata. Seperti tadi yang disebutkan di awal, ada banyak eh, generasi yang sudah memegang gadget. Tidak menutup kemungkinan anak-anak kita sudah mulai tertarik dengan hal tersebut. Nah, itu yang perlu kita antisipasi, bahkan generasi muda. Nah, kemudian eh, kenapa cukup masif? Karena yang menjadi pertanyaan, siapa yang mempromosikan? Nah, tidak menutup kemungkinan para influencer juga ikut terlibat. Bahkan banyak media-media sosial serta platform yang menginformasikan serta mengiklankan judul-judul tersebut untuk mengambil keuntungan. Mungkin seperti itu gambaran dari eh, sejak kapan judul itu mulai muncul. Oke, Seperti Pak. itu. Menurut Bapak, berdasarkan pemberitaan akhir-akhir ini atau yang pernah Bapak baca, itu kira-kira pandemi itu berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan daripada judol itu sendiri? Baik. Jadi kalau ditarik dari sejarah, sebelumnya kita memang menggunakan judi online dapat dengan mudah ditangkap karena sifatnya secara offline dan dapat diinformasikan dari mulut ke mulut. Sedangkan dengan perkembangannya internet, cukup sulit menangkap eh, cukup sulit menangkap para pelaku judi online karena sifatnya transnasional. Tidak hanya berlaku di Indonesia, bisa saja tindakan-tindakan tersebut dijalankan di negara-negara lain sehingga cukup sulit untuk diatasi. Nah, kemudian apakah pandemi memang mempengaruhi? Kita ketahui bahwa pada masa pandemi semua pembatasan sosial terjadi sehingga satu-satunya akses untuk tetap berkomunikasi, tetap menjalin kegiatan, baik itu kegiatan dari sisi ekonomi, baik itu dari sisi pendidikan, ruang online. Sehingga pada masa tersebut, bahkan di masa pandemi, mungkin kita masih ingat memutar perekonomian, banyak orang yang terjun ke dalam dunia perjudian sehingga pada masa pandemi tersebut banyak orang yang terjun langsung ke dalam eh, dunia perjudian, pelaku perjudian agar memperoleh eh, pemasukan secara instan. Nah, kemudian ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan tentang apakah
pengaruh pandemi serta krisis ekonomi juga berperan. Karena pada masa itu memang eh, terjadi PHK serta penurunan pendapatan. Kemudian judi online juga dipromosikan pada masa itu. Karena kita ketahui pada masa itu ekonomi sangat menurun. Kemudian banyak korban yang terjebak dengan ilusi kemenangan yang cepat, sehingga setelah masuk ke dalam ilusi tersebut, eh, masuk juga ke dalam lingkaran utang piutang. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aji. Wah, luar biasa sekali insight-nya, para pemirsa semuanya. Kita tidak menutup mata bahwa kehadiran judi online ini semakin masif ya sejak pandemi COVID-19 kemarin, dikarenakan semuanya terlockdown, banyak yang di PHK seperti yang Pak Aji mention tadi, dan mereka ada ilusi kemenangan yang ingin dicapai gitu karena sudah tidak ada pemasukan lain, dan kemudian akhirnya memilih jalan pintas untuk mencari keuntungan. Namun sayangnya kenyataan di lapangan berbalik ya, kenyataannya sangat berbalik karena alih-alih mencapai kemenangan, malah mereka semakin terjebak dengan em, judi online dan terutama hutang ya, hutang pinjol dan lain-lainnya. Dan ini juga kira-kira Pak Aji sepakat tidak bahwa mempengaruhi kehidupan bersosial bermasyarakat. Dengan adanya judi online ini kita lihat kriminal juga semakin marak gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang paling penting ya. Kenapa? Nah, tadi sudah kita tahu, kita tarik ke belakang, asal-usul judi online ini masuk, kemudian siapa saja mereka yang rentan terkena terjebak sama judi online ini, kemudian kira-kira ya, meskipun tidak terbatas terhadap strata ekonomi dan sosial, kira-kira kenapa sih judi online ini masih ada di Indonesia pada saat ini? Kita langsung bertanya kepada narasumber terakhir kita, ada Bu Anita ya. Nah, kira-kira Bu, kenapa judi online ini sangat sulit diberantas meskipun kita sudah sadar bahwa judi online itu tidak baik? Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Rohman. Saya izin menjawab ya, teman-teman. Dan pemirsa yang ada di judi online ini memang sangat sulit diberantas ya, berbeda dengan konvensional. Kenapa? Karena basisnya ini adalah berbasis teknologi digital yang tidak mengenal batas wilayah. Jadi banyak situs judi yang dikelola dari luar negeri sehingga sulit dijangkau oleh hukum nasional. Nah, selain itu, ketika satu situs telah diblokir nih ya oleh kementerian kita contohnya ya. Nah, pelaku tuh dengan cepat membuat situs baru dengan nama dan tampilan yang berbeda. Nah, selain itu, dari sisi masyarakat juga judi online ini memanfaatkan kelemahan psikologis seperti keinginan mendapatkan uang secara instan ya dan harapan untuk balik modal. Nah, rendahnya literasi digital dan keuangan ini juga membuat masyarakat mudah terjebak. Nah, oleh karena itu, pemberantasan judi online ini tidak cukup hanya dengan pemblokiran dan penegakan hukum, tetapi harus dibarengi dengan edukasi dan penguatan kesadaran. Jadi begitu. Baik, terima kasih Bu Anita. Nah, tadi Bu mention bahwa tidak cukup hanya dengan penegakan hukum itu sendiri. Nah, kira-kira tadi sempat di-mention juga bahwa justru mereka yang lebih tertarik dengan judi online ini, mereka kelompok yang rentan, baik itu secara finansial maupun umur gitu. Nah, kira-kira kenapa mereka semakin rentan, semakin tertarik dengan judi online ini, dan gimana cara mereka itu bisa berhenti atau keluar dari siklus tersebut, Bu? Oke, baik. Jadi ini memang menarik ya. Terkadang malah dari strata ekonomi yang rendah itu banyak yang terpapar, Pak. Ya, kenapa? Jadi meskipun mereka ini sudah mengetahui resikonya, banyak orang itu tetap bermain judi online loh. Karena apa? Karena adanya dorongan psikologis. Seperti apa? Seperti harapan untuk menang atau balik modal.
Nah, judi online ini memang ya pada akhirnya dirancang untuk menimbulkan efek candu, sehingga pemain sulit berhenti dan terus mencoba. Nah, selain itu, tekanan ekonomi dan keinginan untuk dapatkan uang secara instan ini seringkali membuat pertimbangan tuh jadi apa ya, dikelola itu oleh emosi semata gitu, Pak. Baik, itulah yang membuat mereka rentan, Bu ya. Iya, benar sekali, Pak. Oke. Nah, teman-teman semuanya, para pemirsa dari video kami, tadi sudah kita bertanya kepada empat narasumber kita pada kesempatan kali ini mengenai apa itu judi online dan dampaknya terhadap masyarakat dan ASN itu sendiri. Nah, saya akan bertanya untuk pertanyaan yang paling penting, yakni hal substansial apa yang bisa kita lakukan. Jadi, bagaimana? Yang pertama, saya akan bertanya bagaimana cara menekan judi online di masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya ASN itu tidak terlibat dengan judi online. Silakan dari Bapak Ibu yang ingin menjawab pertanyaan tersebut. Boleh saya berpendapat, Pak? Iya, silakan Bu Anita. Oke, baik. Tadi dari sisi bagaimana cara kita untuk menekan ya, Pak ya, Hmm, menekan ya praktiknya gitu ya. Nah, hmm, jadi kalau kita berbicara dari sisi masyarakat ya, tentunya cara paling realistis untuk menekan judi online ini tentunya dari posisi kita masing-masing, Pak. Yaitu hmm, dengan memulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Nah, secara individu kita ya, baik kita di posisi sebagai masyarakat umum atau ASN, kita perlu meningkatkan literasi digital dan keuangan agar tidak mudah tergiur tawaran dengan keuntungan yang instan. Nah, kalau kita berbicara juga sebagai seorang ASN, Pak ya, maka kita ini kan diposisikan sebagai seorang teladan publik ya. Nah, maka ASN ini memiliki peran penting dalam menunjukkan sikap dan perilaku yang patuh terhadap hukum dan nilai etika. Jadi ASN ini harus mampu menjaga integritas baik dalam kehidupan kedinasan maupun di ruang digital, termasuk menjauhi praktik judi online. Nah, sikap dan perilaku ASN ini akan menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah itu tetap terjaga, gitu Pak. Karena pada sejatinya ASN ini kan ya representasi dari pemerintah kita juga, Pak. Baik, terima kasih Bu Anita. Sebuah insight untuk kita semua ya. Jadi memang harus dimulai dari individu masing-masing, Bu ya, langkah ini. Jadi terlepas kita statusnya sebagai siapapun, yang mana masih tetap rentan terhadap judi online ini, yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Baik, kemudian kita sebagai teladan publik, mungkin ya, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan selanjutnya ini, yakni mengenai kita sebagai ASN nih, Pak Ibu, kita yang berada di ruang Zoom kali ini adalah calon ASN teladan, gitu. Kita menjadi contoh bagi publik. Kira-kira program-program seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat serta rekan kerja kita sendiri di institusi negara kita? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Kalau gitu saya tanya sama Bu Wida ya. Gimana Bu, dari pribadi Bu Wida sendiri sebagai seorang calon ASN teladan, gimana langkah-langkah Ibu sendiri secara pribadi ingin mengedukasi masyarakat mengenai hal ini? Ya, baik. Terima kasih, Mas Rahman, atas kesempatan yang diberikan. Nah, kebetulan ya kegiatan pengabdian kepada masyarakat saya yang kemarin itu yaitu peningkatan literasi digital bagi UMKM di pelosok desa gitu ya. Khususnya di desa yang ada di Kabupaten Jember tepatnya gitu ya.
Nah, itu jadi memberikan edukasi bagaimana sih cara mengelola keuangan di dalam usaha mikro kecil yang sedang dijalankan oleh warga sekitar situ. Nah, bagaimana sih cara uh, apabila apa namanya seperti menjalankan roda keuangannya itu bagaimana biar tidak terjadi seperti terjerat pinjaman online itu bagaimana gitu ya. Ya, saya memberikan edukasinya melalui itu gitu ya, program-program yang saya lakukan bersama teman-teman itu. Gitu Mas. Lalu kemudian eh, contoh lainnya juga saya memberikan edukasi kepada mahasiswa juga ya, bagaimana sih cara menggunakan media sosial yang bijak itu seperti tidak menyebarkan konten-konten yang berbau judul seperti itu, tidak jangan sampai mengaksesnya gitu, jangan sampai menyebarkan tautan judi seperti itu. Jadi lalu kemudian yang terakhir juga membatasi transaksi yang digital yang beresiko. Seperti itu, Mas. Terima kasih, Bu Wida. Nah, para pemirsa semuanya, tak terasa hampir 30 menit ya perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Jadi, saya izin merangkum dari pembicaraan kita terhadap topik kita tadi, yakni dampak judi online terhadap masyarakat dan ASN itu sendiri. Jadi, kita dari tadi sudah ngobrolin tentang kenapa, bagaimana, dari mana asal muasal judol ini gitu kan, dan siapa saja kelompok yang rentan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tekanan ekonomi, sosial, demand dari kebutuhan hidup sehari-hari yang makin meningkat itu bisa berdampak kepada keinginan untuk mengakses judi online ini. Kemudian yang kedua, platform digital dan kemudian akses kepada ruang digital itu sangat-sangat mempengaruhi masuknya judi online, terutama sejak kemunculan internet ya, apalagi diiringi dengan lockdown seperti momentum ketika COVID-19 kemarin. Nah, dari perbincangan kita tadi juga ada beberapa solusi ya. Yang pertama, peningkatan literasi digital dan literasi ekonomi atau finansial itu harus digalakkan. Kemudian yang kedua, kita harus bisa bermain media sosial secara bijak, tidak menyebarkan, mengakses tautan dan membatasi transaksi digital, apalagi yang mengarah ke judi online. Baik, itu saja dari kami kelompok B, dari kelompok satu untuk podcast kesempatan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Wah, semuanya. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima terima kasih. kasih.